Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Wassobiyah fi Tashil Matni al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan ma'rifat alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Kemarin kita masuk di tanda-tanda nasab, yang mana tanda nasab itu ada 5. Fathah itu pokok, kemudian yang kedua alif, ketiga kasro, keempat ya, kelima harfun nun, penghilangan nun. Yang kita bahas sekarang adalah masih di fathah. Kita sudah bahas tempat pertama, yaitu isim mufrad, yang mana jelas dari apa yang disebutkan oleh penulis bahwa isim mufrad itu kalau di nasab tandanya fathah. Kemudian beliau katakan al-mawdi'u tsani, tempat kedua, jam'u taksiri, tempat kedua yang beralamatkan fathah adalah jamak taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidha, dan telah lewat pengertiannya juga, jamak taksir telah lewat pengertiannya di pembahasan tanda rofa. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja apakah jamak taksir itu untuk mudzakkar laki-laki. Nah, contoh hafidtu abiyatan minasy-syi'ri, mana dia? Abiyatan itu mansub dengan tanda fathah. Qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa tarul jibala, lihat al-jibala, jama dari jabal. Auli mu'annatsin, atau kata yang di jamak taksir itu untuk mu'annas. Nah, contoh raghabtul hunuda fi fi'lil khair, mana dia? Al-hunuda itu jamak taksir dari kata apa? Hindun. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa'ambatna bihi hadaiqa. Hadaiqa jamak taksir dari hadiqah. Paham kan? Jamak taksir dari apa? Hadiqah. Hadaiqa mansub, tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Makanya kata beliau, fakullun min, maka setiap dari abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin. Dia adalah jamak apa? Jamak taksir. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa qad yakunu nasbu bi fathatin muqaddaratin, dan kadang nasabnya dengan fathah yang muqaddarah, dengan fathah yang disembunyikan. Langsung sekali jalan, tidak dipisahkan isim mangkus. Demikian pula isim maksur dan isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Lihat, nah contoh alam tu auladi qaulas sidiki, mana dia? Auladi. Apa tanda nasabnya ini? Fathah muqaddarah. Mana amin dzuriya? Apa? Al-munasabah. Paham? Harus ditahu dulu apa mufradnya itu aulad, supaya ditahu ya itu ya apa. Mufradnya aulad adalah waladun, berarti tidak ada ya-nya. Berarti ya ini adalah ya apa? Ya mutakallim, ya yang disandarkan kepadanya. Ada yang paham gak ini? Berarti penghalangnya adalah munasabah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama, mana dia? Ayama. Apa tanda nasabnya ini? Fathah muqaddarah. Mana amin dzuriha? Ta'addur. Ingat, kalau alif langsung bilang ta'addur. Kalau disandar kepada ya mutakallim, munasabah. Kata beliau, fakullun min, maka setiap dari auladi wal ayama jam'u taksirin adalah jamak taksir mansubun dinasab wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan. Mana amin duhuriha at-ta'addur fil ayama.
yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur pada ayama. Wa harakatul munasabah, dan harokat penyesuaian fi auladi. Pada kata apa? Auladi. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ini tempat kedua. Al-madu tsani, tempat ketiga untuk fathah yang beralamatkan ketika dia nasab. Al-fi'lul mudhari alladhi sabaqahu nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un mimma taqaddama fi alamati raf'i. Tempat ketiga adalah fi'il mudhari alladhi yang sabaqahu, yang mendahuluinya nasibun, alat penasab. Paham ini? Alat penasab mendahuluinya. Walam yattasil bi akhiri syai', dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Mimma taqaddama, dari apa-apa yang telah lewat, fi alamati raf'i, pada alamat rofa. Sudah disebutkan itu sesuatu itu kan di alamat rofa, betul enggak? Iya kan? Apa saja itu? Alif, waw, ya, nun nisbah, nun taukid. Paham kan? Tidak bersambung dengan itu dan ada alat penasab di awal. Maka fi'il mudhari akan beralamatkan apa? Fathah. Lihat contohnya. Kata beliau rahmallahu wa mitaluhu qauluka. Dan contohnya ucapan antum. Lan ashabal asrara. Yang mana dia? Ashaba. Kan fi'il mudhari. Bukan al-asrara. Kalau tadi asrara di jamak taksir. Wa qaulu ta'ala lan nad'uwa min duni ilahan. Mana dia? Nad'uwa. Ya, fakullun min, maka setiap dari ashaba wa nad'uwa fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatud dhahiratu ala akhirih. Fathah yang nampak pada akhirnya. Jelas kan? Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Sama, ini kata-kata berulang. Paham ya? Kadang nasabnya, kadang saya terjemahkan karena fi'il masuk pada fi'il mudhari. Kadang nasabnya dengan fathah muqaddarah. Nah contoh, lan as'a ila syarri. As'a, itu kan nasab itu. Kenapa bisa nasab? Karena sebelumnya ada lan. Apa alamat nasabnya? Fathah muqaddarah. Mana miduriya? Tadur. Wa qaulu ta'ala walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Syahid kita mana? Naso? Hah? Oh, tardo. Bukan nasoro. Bukan. Kenapa? Faldi. Hah? Tidak. Dengarkan pertanyaannya. Kenapa bukan an-nasoro? Santas saudara. Mentah. Itu dia. Berarti dia tadi tidak paham pertanyaan. Makanya paham pertanyaan itu setengah dari jawaban. Alhamdulillah. Wa qaulu ta'ala lihat fakullun min, setiap dari as'a, tardo. Dua kata itu. Fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Jadi kita tidak irob semua ya. Kan kebiasaan orang yang mengirob di bab irob, dia irob satu-satu semua ini. Padahal yang diinginkan adalah mengirob sahidnya. Tahu sahidnya? Poin, titik pembahasannya. Dipahami ini? Sebagian orang yang bahas irob di sini, padahal hanya mengenal tanda irob. Sebagian orang kalau di sini, pokoknya dia irob dari awal sampai akhir. Padahal kita belum tahu fa'il, belum tahu apa itu maf'ulun bih. Iya kan? Apalagi kalau kitab dasar belum tahu penyakit. Akhirnya murid ketika bab i'rab mundur dengan teratur. Tanpa pamit, dengan banyak alasan. Afwan Ustadz, saya anakku sakit, istriku sakit, saya masih cari istri, macam-macam. Antum paham ini? Kenapa? Karena salah. Paham ini? Antum harus perhatikan baik-baik. Karena saya juga belajar ulang lagi di Arab, ternyata tidak begitu. Tidak menyirob, tapi memperkenalkan sahidnya saja. Lihat ini, karangan Arab. Contohnya panjang, tapi yang dibahas apa?
Hanya syahidnya yang menjadi poin pembahasan kita. Antum bisa paham ini? Jadi itulah dibilang orang ahli. Tidak boleh lari dari poinnya, inti yang diinginkan. Kalau ciri orang tidak ahli, putar, padahal itu yang diinginkan. Itu cirinya. Nah, kita lihat para ulama yang ahli, Masya Allah. Jadi dia tidak lari dari yang mau dia tekankan di bab itu. Dan tidak boleh kita adabnya, tidak boleh lari dari judul kitab. Kalau ada babnya, tidak boleh lari dari judul bab. Dipahami kan? Jarang juga ulama yang yang meluas, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang beliau kalau sudah bicara di tepi sini, tembusnya ke laut yang lain, karena ilmunya yang luas. Tapi pada dasarnya tidak boleh kita keluar dari judul bab. Judul pembahasan. Ini kita contohkan di buku bahasa. Jadi kalimat-kalimat yang panjang tadi itu, lihat, walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Ini kalimat panjang. Tapi yang di i'rab itu cuman yang menjadi syahidnya, tardo saja. Paham ya? Lihat kata penulis, setiap dari as'a wa tardo, fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alif, yang menghalangi dari nasab, yang alamat nasabnya adalah fathah, nampak di fathah yang tersembunyi di alif. Mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya ta'adud, karena alif berudud. Fa ini tasola bi akhirihi nunun niswah, yang kemarin yang melanggar, kalau bersambung dengan akhirnya nun niswah. Antum sudah tahu kalau bersama dengan nun nisbah fi'il mudhari akan mabni di atas apa? Sukun. Lihat nah, al-afifatu lan yatabarrajna. Yatabarrajna sukun. Karena mabniyan ala sukun. Maka dia akan mabni atas sukun. Walaupun ada lan. Padahal ada lan kan? Seharusnya ini kan ada lan, dia di fathah. Tapi di sini mabni karena ada siapa? Nun nisbah. Tapi dia bilang fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan nasab, karena kan ada penyakit nasab. Di semua mabni itu di i'rab begitu, berada dalam kedudukan. Antum tidak langsung bilang mansub, tapi berada dalam kedudukan nasab. Kemudian kata beliau, wa ini tasala bihi nunut taukid al-khafifah. Kalau bersambung dengannya nun taukid yang ringan. Nun taukid yang ringan maksudnya nun taukid yang disukun. Nah, contoh lan akhrujan, dan antum sudah tahu sebelumnya kalau fi'il mudhari bersama dengan nun taukid mabni di atas fathah. Abisakila atau yang berat. Yang berat maksudnya sini yang apa? Yang tasdid nunnya. Nah, contoh lan akhrujanna. Apa yang terjadi? Karena mabniyan alal fathi, maka dia mabni di atas fathah. Fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan nasab. Jadi fathah itu bukan karena ada lan. Yang dicontoh itu. Fathahnya itu bukan karena ada lan, tapi karena ada siapa? Nun taukid. Buktinya tanpa lan pun tetap fathah. Misalnya antum keluarkan lan dari akhrujan. Iya kan? Antum enggak pakai lan enggak pakai kan lan. Tetap dibilang apa? Akhrujan. Akhrujan. Paham kan? Itulah bukti bahwa dia bukan mabni di atas fathah karena lan, tapi karena nun taukid. Kemudian kata belum? Wa ini tasala bihi alif litnain. Kalau bersambung dengannya alif litnain. Nah, contoh lan takuma. Awawul jamaah atau waw jamaah. Nah, contoh lan takumu. Au ya'ul mu'annatsatil muqatabah. Nah, atau ya mu'annatsatil muqatabah. Contoh lan takumi. Apa nasabnya? Karena nasbuhu bihatpin nun. Adalah nasabnya dengan penghilangan nun. La bil fathati, bukan dengan fathah. Dipahami ini? Alamat nasabnya beda. Wal alif awil waw awil ya. Sementara alif, waw atau ya, domirun mutasilun, domir yang bersambung, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahali rof'in fa'il. Berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Kama sayati bayanuhu fi niyabati hatfin nuni anil fathah. Sebagaimana akan datang nanti pembahasannya di dalam pembahasan nun, penghilangan nun menggantikan fathah.
Insyaallah ta'ala. Di bab ini juga. Selesai. 3 tempat yang kalau dinasab alamatnya fathah. Antum ingat baik-baik ini tempatnya. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu ketika kemasukan alat nasab. Jelas? Selesai. Sekarang alif. Niyabatul alifi anil fathati. Alif menggantikan fathah. Alif ada juga di alamat rofa. Alif ada juga di alamat rofa. Iya kan? Tapi pada isim mutana. Sekarang alif menjadi alamat nasab di mana? Itu pertanyaannya akan dijawab. All belum berkata. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati. Adapun alif maka dia menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang 5. Sudah lewat penyebutannya. Nah, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik. Seperti contoh ra'aitu abaka wa akhak dan yang semisal dengannya. Dan ingat syarat dia dirofa dinasab dengan alif sama ketika syarat dia dirofa dengan waw. Sama. Apa syaratnya ketika dia dirofa dengan waw? Mufrad, mukabbaro, mudhaf, li ghairi ya'il mutakallim. Qoliyatan minal mim. Du bermakna sahih. Itu syarat di sana, di sini juga. Jadi di sini tidak diulang lagi. Tidak diulang lagi, tapi antum harus ingat kembali itu syarat. Supaya nanti ketika Z juga sama juga syaratnya. Iya. Lihat, kata beliau saya katakan. Lamma anhal kalamu alal fathati. Lamma anhal kalama bisa begitu kalama maf'ulun bih. Anha fa'ilnya penulis. Lamma anhal kalama tatkala dia penulis beliau selesai al-kalam berbicara alal fathati terhadap fathah. Aqada yatakallamu ala ma yanubu anha. Belum memulai yatakallam berbicara atas apa menggantikannya. Muqaddimanil alifa mendahulukan alif ala ghairiha atas selainnya. Pada karo maka belum menyebutkan annaha takunu alamatan ala nasbil kalimati, bahwasanya dia menjadi tanda akan nasabnya sebuah kalimat niyabatan alif fathah sebagai pengganti dari fathah fi maudiin wahidin pada satu tempat. Wa huwal asmaul khamsah, yaitu pada asmaul khamsah saja. Allati taqaddama dzikruha, yang telah lewat penyebutannya fi niyabatil wawi anid dhammah, di pembahasan waw menggantikan dhammah di pembahasan rofa. Iya, famitaluha mansubatan, contoh dia dalam keadaan mansubatan dinasab sebagai hal. Famitaluha mansubatan, contoh dia dalam keadaan dinasab. Qauluka, ucapan antum, ati abaka wahtarim akhaka zuri hamaki nadhifaka ahbabtu dal ilmi. Ya, ini contoh biasa. Abak, akhok, hamak, fak, za. Waqaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, waja'u abahum wa awa ilaihi akhahu wa liyablugha fahu wa angkana damalin. 5 ayat juga. 5 contoh biasa, 5 contoh ayat. Iya, fa kullu wahidin min hadhil asma'i, maka setiap salah satu dari isim-isim ini mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al alif, tanda nasabnya adalah alif. Niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin au ismin dhahirin mudhafun ilaih. Dia sendiri asmaul khamsah itu sendiri mudhaf, wa ma ba'dahu, apa yang setelahnya
min domir berupa domir, kan tadi ada abaka, akoka, ya kan, hamaki, setelahnya berupa domir, atau ism dohir atau isim dohir seperti du malin, dul ilmi, da malin dal ilmi, isim dohir, mudhafun ilai, itu semua sebagai mudhafun ilai. Selesai alif. Jadi satu-satu ya. Alif menjadi tanda untuk rofa satu tempat. Alif menjadi tanda untuk nasab satu tempat juga. Dipahami kan? Kemudian berikutnya wa amal kasrotu. Adapun kasro, fatakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi tanda untuk nasab. Di jam'il mu'annats salim, langsung belum katakan satu tempat juga. Pada jama' mu'annats salim. Satu-satunya kata yang beralamatkan kasro ketika dinasab jama' mu'annats salim. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Aku saya katakan. Takunul kasrotu alamatan ala nasbil kalimati. Kasro menjadi tanda untuk nasab sebuah kata. Niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Fi maudi'in wahidin. Pada satu tempat. Wa huwa jam'ul mu'annats salim. Yaitu jama' mu'annats salim. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya di pembahasan rofa. Nah, contoh haddartul muslimati min musyabahatil kafirati. Mana dia? Al muslimati. Kalau al kafirati? Bukan. Karena dia mudhafun ilai. Kita akan cari yang nasab saja. Kita cari yang mansub. Kalau al kafirati itu dia musyabahati mudhaf kan. Berarti al kafirati mudhafun ilai. Memang dia majrur. Kita cari yang mansub. Hadartul muslimati. Itu yang maf'ulun bih. Fakulun min. Lihat ada waqulu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Fastabiqul khairati. Mana? Fakulun min. Maka setiap dari al muslimati wal khairati. Jam'u mu'annatin salimun. Adalah jama' mu'annas salim. Mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak ala akhirih pada akhirnya. Niabatan alil fathati. Sebagai pengganti dari apa? Dari fathah. Wa qad yakunu nasbuhu bi kasratin muqaddaratin. Kadang nasabnya dengan kasro yang disembunyikan. Nah, contoh adabtu banati. Lihat, banati. Ada bersambung dengan siapa itu? Ya, mutakallim. Berarti apa penghalangnya nanti? Munasabah. Alhamdulillah, lama-lama antum lancar. Iya kan? Iya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaqussuna 'alaikum ayati. Lihat, sama. Wa bafa banati wa mitlu ayati. Maka banati semisal dengannya ayati. Jam'u mu'anatsin salimun. Jama' mu'annats salim. Mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'in mutakallim. Tanda nasabnya adalah kasro yang disembunyikan di atas sebelum ya mutakallim. Mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Niabatan alil fathah. Sebagai pengganti dari apa? Fathah. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Niabatul ya'i anil fathah. Ya menggantikan fathah. Ya menggantikan fathah. Artinya di mana ya menjadi tanda untuk nasab. Jawabannya ada di sini. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tatniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada tatniyah. Apa artinya tatniyah? Isim mutanna. Wal jam'i dan jama'. Jama' apa di sini? Mudzakkar salim, karena sudah lewat jama' taksir. Alamatnya dengan fathah. Sudah lewat juga jama' muannats salim. Sudah lewat tadi. Alamatnya dengan kasro. Berarti sisa satu. Jama' apa? Mudzakkar salim. Maka belum tidak perlu bilang jama' mudzakkar salim. Karena sudah lewat dua. Sisa satu. Aku saya katakan. Takunul ya'u alamatan ala nasbil kalimati. Ya menjadi tanda atas nasabnya sebuah kata.
Niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah fi maudhi'aini pada dua tempat. Ahaduhuma salah satunya fil asma'i fil ismul mutsanna pada isim mutsanna. Wa qad taqaddama ta'rifuhu dan telah lewat pengertiannya. Telah lewat apanya? Pengertiannya. Iya kan? Nah, contoh qara'tu kitabaini mana? Wa qaulu ta'ala fawajada fiha rajulaini mana? Wana dan contoh akaltu tamrataini mana? Wa qaulu ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini mana? Fakulun min maka setiap dari kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini mansubun dinasab semuanya itu. Wa alamatu nasbihi al-ya. Tanda nasabnya adalah ya. Al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'da. Ya yang difathah sebelumnya. Ini dulu yang anak kasih ketentuan jama' isim mutanna. Ya yang difathah sebelumnya dikasroh setelahnya. Nanti berbeda dengan jama' muannas, jama' mudzakkar salim. Kalau jama' mudzakkar salim sebelum ya kasroh, setelah ya fathah. Kalau ini kebalikannya, sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Ingat itu untuk membedakan dengan jama' mudzakkar salim. Li'annahu mutanna kan dia isim mutanna, begitulah ketentuan harokatnya yang ditambah. Wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Sementara nun pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Al maudhi'u tsani tempat kedua. Jam'ul mudzakkar salimu pada jama' mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifu aidan telah lewat pengertiannya juga. Nah contoh haddartul muslimina min taklidi a'daihim mana? Al-muslimina. Wa qulu ta'ala la tattakidul kafirina awliya'a. Mana dia? Fakulun min maka setiap dari al-muslimina wal kafirina. Setiap dari al-muslimin dan al-kafirina mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-ya. Tanda nasabnya adalah ya. Al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'da. Beda kan? Yang dikasro apa yang sebelumnya dan di fathah apa yang setelahnya. Setelah ya maksudnya. Iya. Niabatan lil fathah yang mana ya ini sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Wa nun sementara nun iwadun anit tanwin fil ismul mufradi sebagai pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Dipahami ini? Selesai. Selesaikan itu? Satu lagi untuk nasab? Selesaikan. Sisa penghilangan nun. Kata beliau rahmallahu niyabatu hatfin nuni anil fathah. Penghilangan nun menggantikan fathah. Penghilangan nun menggantikan apa? Fathah. Qol beliau berkata, wa amma hatfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsah. Selesai. Adapun penghilangan nun maka dia menjadi tanda untuk nasab pada af'alil khamsah. Pada af'alil khamsah allati rafuha bisabatin nun yang rofanya sebelumnya dengan tetapnya nun. Jadi waktu rofa tetap nun, waktu nasab hilang nun. Mudah sekali aku saya katakan. Yakunu hatfun nuni penghilangan nun menjadi alamatan tanda ala nasbil kalimat di atas nasabnya sebuah kata niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah fi maudhi'in wahidin pada satu tempat. Satu lagi wa huwal af'alul khamsah yaitu pada af'alul khamsah allati turfa'u bi thubutin nuni yang sebelumnya dirofa dengan tetapnya nun wa taqaddama annaha dan telah lewat bahwasanya dia adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi alif itsnain. Dia adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, aw waul jamaah atau waw jamaah, aw ya'ul muannatsatil mukhatabah atau yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Famitalu mattasala bihi alif itsnain. Maka contoh apa yang bersambung dengannya alif itsnain. Qauluka perkataan antum lan taktuba. Wa qaulu ta'ala la yablugha. Ini Masya Allah penulis ya. Datangkan ayat sulit ini. Datangkan contoh biasa ayat
Iya kan? Iya. Lai ayyablugo ashuddahuma wa mitalu mattasala bihi wal jamaah. Contoh bersama dengan wal jamaah. Qauluka perkataan antum lan taktubu. Wa qaulu ta'ala lan yadurrullaha syai'a. Man dia? Yadurru. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul mu'annatsatil mukhatabah. Contoh yang bersambung dengan ya mu'annatsatil mukhatabah. Qauluka perkataan antum lan taktubi. Fa kullu fi'lin min hadhil af'ali mansubun bilan au an. Maka setiap fi'il dari fi'il ini dinasab dengan lan atau an. Tadi kan ada yang kemasukan an, ada juga yang kemasukan apa? Lan. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya hasbun nuni. Adalah penghilangan nun. Niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena ini termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wal alif wal awil waw awil ya. Sementara alif, waw atau ya domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahli rafin fa'il. Domir yang bersambung mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Selesai. Alhamdulillah alamat nasab. Sisa 2 ya, sisa alamat khafad dan alamat jazm. Paham ya? Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang.